teman-teman. Berikutnya, kali ini kita akan belajar tentang membuat styling di HTML. Oke, langsung aja ya, kita bikin file. Kemudian kita simpan, biasa Ctrl Alt S. Kemudian kita kasih nama aja styling. Masih berekstensi HTML ya. Oke, biasakan kita tulis tag dasar sebagai latihan. Sebenarnya supaya kita lebih cepat hafal dan lebih cepat terbiasa ya. Oke, kita kasih title-nya. Oke, kita akan belajar di sini. Yang kita pelajari adalah CSS atau kita kenal dengan Cascading Style Sheet. Ini berfungsi untuk desain halaman HTML biar lebih menarik ya. Oke, kita akan berikan contoh. Saya akan berikan contoh, misalkan di sini kita ada satu. Oke. Kita akan bikin seperti itu, desain web page. Oke. Jadi tipe CSS itu ada 3 ya, teman-teman. Oke, biar lebih jelas. Tipenya itu ada 3. Yang pertama inline. Kemudian yang kedua itu adalah internal. Dan yang ketiga adalah eksternal. Oke. Untuk yang pertama, kita akan coba menggunakan tipe inline. Tipe inline itu menggunakan tag style seperti ini. Oke, contoh kita mau bikin tag alignnya center, kemudian warna fontnya misalkan merah. Oke, ini kita menggunakan tipe inline. Jadi memasukkan tag HTML secara langsung ya. Oke, kita masuk ke filenya. Styling.html. Oke. Kita menemukan perubahannya ketika kita ingin coba. Oke, kita coba ganti warna. Misalkan kita ganti warna biru ya. Berarti ini dia dari merah, dia akan berwarna biru. Tadi kan merah, sekarang biru. Oke. Ini adalah tipe inline. Kemudian saya akan contohkan tipe internal. Oke. Misalkan kita punya P. Misal seperti ini. Nah, ini saya akan menggunakan yang kedua, yaitu internal. Ketika menggunakan tipe CSS internal, maka saya perlu menambahkan di bagian sini menggunakan tag style. Oke, terus saya langsung ketikkan P. Oke, saya kosongin dulu. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, P ini akan saya bikin supaya dia center.
kemudian fontnya dia akan tebal. Oke, seperti ini. Terus saya rubah colornya jadi merah. Oke, dari yang awal seperti ini, saya akan rubah dia. Nah, seperti ini. Maaf, ini kurang E. Nah, maka dia akan menjadi tebal. Kemudian, kalau saya masukkan P lagi di sini, apakah dia akan ikut berubah? Misalkan saya bikin kata-kata keterangan. Nah, seperti ini. Maka dia pun akan ikut berwarna merah. Gimana caranya supaya nggak merah? Jadi di CSS itu ada identifikasi. Nah, jadi namanya selektor. Yang pertama kita tadi gunakan. Nah, ada selektor ID. ID itu menggunakan tanda pagar. Dan selektor class. Class itu menggunakan tanda titik. Oke, maksudnya gimana? Oke, kita bikin contoh selektor ID. Misalkan ini pagar keterangan. Oke. Nah, saya langsung rubah colornya jadi biru. Cara menggunakannya, kita panggil selektor ID ini. Nah, masukkan atribut ID. Kemudian panggil nama ID-nya. Seperti ini ya. Maka nanti dia akan berubah. Nah, warnanya biru. Apakah teman-teman udah paham? Bisa juga kita menggunakan selektor class. Oke. Saya hapus saja. Saya ganti keterangannya jadi selektor class. Ini selektor ID. Oke. Kita lihat tadi selektor class itu menggunakan tanda titik, maka kita bikin tanda titik. Oke, mungkin saya bikin font size-nya lebih gede. Oke. Nah, di sini kita panggil, tinggal masukkan atributnya yaitu class, karena dia selektor class menggunakan tanda titik. Nah, seperti ini. Ini kita akan coba lihat apakah benar fontnya ukurannya 36 pixel. Nah, seperti ini. Kenapa warnanya masih merah? Ya karena P itu di sini warnanya merah. Ketika ingin menggantinya, maka kita akan mengganti di sini. Kalau kita mengganti di sini, maka warnanya akan berubah semua. Nah, maka kita ganti di sini. Simpelnya seperti ini. Nah, maka warna tulisan selektor class ini akan berubah jadi hitam. Oke, buat teman-teman sudah mudeng. Ini saya akan baru membahas tipe inline dan tipe internal. Saya belum mau masuk ke tipe eksternal karena takut kalian belum ngerti. Jadi ini ketika kita menggunakan tag style atau menggunakan atribut style di dalam tag HTML, maka kita akan nantinya menggunakan CSS tipe inline. Kalau kita menggunakan misalkan seperti ini, ID class ini adalah sebuah selektor. Nah, namun kita masih menggunakan tipe inline. Ini loh, tipe internal. Jadi ini CSS tipe internal. Jadi kalau menuliskan CSS internal itu kita tuliskan di dalam tag head, antara head dan head. Oke, sekian penjelasan dari